Cheonggung Medium Range Surface to Air Missile bisa jadi solusi sistem pertahanan udara Indonesia tanpa kena katsa meski mirip S-400. Belakangan ini Malaysia dikabarkan tengah berupaya untuk membeli sistem pertahanan multiple launch rocket system K239 Chunmo dan sistem pertahanan udara Cheonggung Medium Range Surface to Air Missile buatan Korea Selatan. Kemampuan Cheonggung yang dinilai mirip dengan S-400 bisa menjadi solusi apabila Indonesia membutuhkan sistem pertahanan udara secara impor. Bahkan Indonesia bisa menghindari sanksi katsa meskipun Cheonggung buatan Korea itu memiliki sejumlah kemiripan dengan S-400. Dilansir zonajakarta.com dari laman Bulgarian Military pada Senin 13 Mei 2024, penawaran K239 Chunmo sejatinya bukanlah merupakan rangkaian yang bersifat terpisah atau berdiri sendiri. Pasalnya ada beberapa catatan yang menjadikan Korea Selatan merasa perlu menawarkan sistem pertahanan udara buatannya ke Malaysia. Salah satunya adalah track record Kuala Lumpur dalam mengoperasikan salah satu jet tempur buatan Seoul yakni FA-50. FA-50 yang dirancang oleh Korea Aerospace Industry itu terbukti sukses menjadi solusi bagi kebutuhan tentara udara di Raja Malaysia. Hal inilah yang membuat KAI Regional Manager for Asia Pak Sang Sin merasa antusias dengan mengatakan seperti dikutip dari laman Defense Security Asia pada Minggu 12 Mei 2024. Bahwasannya ia merasa yakin selain K239 Chunmo, KF-21 Boramae juga akan menjadi solusi optimal untuk TUDM di masa depan. Keberadaan Cheonggung menjadi angin segar bagi negara dunia ketiga yang ingin memburu sistem pertahanan udara sekelas S-400 tanpa khawatir terkena sanksi katsa. Sebab regulasi katsa yang diberlakukan Amerika Serikat memang memiliki dampak yang tidak main-main. Turki diketahui pernah menjadi korban kebijakan ini hingga akhir Januari 2024 ketika akhirnya disetujui untuk membeli 40 unit F-16 Block 70. Keputusan Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi katsa terhadap Turki menjelang akhir dekade 2010-an itu bukan tanpa alasan. Menurut Washington, Rusia bisa memanfaatkan Ankara untuk memperoleh data teknis dari jet tempur F-35 sehingga harus dikeluarkan dari proyek hingga masalahnya selesai. Akibatnya jika itu terjadi, Moskow bisa menggunakan data teknis yang dicuri untuk mengembangkan pesawat yang jauh lebih canggih dari F-35. Meski sanksi katsa dicabut, tidak serta-merta negara yang bersangkutan bisa kembali bergabung dalam proyek terkait. Selain harus mengganti ongkos mainten, Turki juga diwajibkan untuk menyerahkan S-400 miliknya ke Ukraina meski hanya sebagian unit saja. Namun permintaan tersebut belum bisa dipenuhi Turki untuk saat ini. Sehingga masalah ini perlu menjadi pembelajaran bagi negara manapun untuk lebih berhati-hati jika ingin membeli produk alutsista dari Rusia dan sekutunya. Kebutuhan Indonesia akan sistem pertahanan udara yang memadai juga sudah terbilang sangat mendesak. Namun membeli S-400 justru akan berbuah bunuh diri sehingga diperlukan alternatif lain. Untuk saat ini Indonesia dikabarkan tengah mengincar NASAM yang dipasok oleh Norwegia dan pengadaannya akan dilakukan secara bertahap namun jumlahnya terbilang masih masif. Pengadaan NASAM di Indonesia akan dilakukan secara bertahap dengan lebih banyak sistem yang akan dipesan di masa depan sebagai upaya untuk melindungi ibu kota Jakarta serta lokasi strategis lainnya. Rencana ini bahkan sudah terendus oleh pihak asing sejak lama, sayangnya sampai saat ini belum ada follow up dari pihak pemerintah terkait hal ini. Selain NASAM, Cheonggung juga layak untuk dipertimbangkan jika Indonesia berniat untuk membeli sistem pertahanan udara kekinian. Alasannya karena negeri ini masih terikat kontrak untuk membeli KF-21 Boramae sekalipun hutang yang harus dibayar belum lunas.
Menurut informasi, pemerintah baru saja mengajukan permohonan diskon atas kewajibannya untuk melunasi tunggakan proyek jet tempur tersebut. Sehingga apabila nantinya berjalan lancar, bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki sistem pertahanan udara sekelas S-400 yang dipasok dari sesama negara Asia itu.